Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 4 atau virtual machine pada VMware. Nah, di bab 4 ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, membuat virtual machine pada VMware. Yang kedua, Zoom di VMware. Yang ketiga, snapshot virtual machine. Yang keempat, clone virtual machine. Dan yang kelima atau yang terakhir, export import virtual machine. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Jika pada video sebelumnya teman-teman telah menggunakan hypervisor yaitu VirtualBox, kali ini kita akan coba membuat virtual machine pada hypervisor yang berbeda, yaitu pada VMware. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi VMware Workstation. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini teman-teman bisa klik yang create a new virtual machine. Kemudian di sini ada dua pilihan. Saya sarankan kita memakai yang tipikal karena itu recommended. Jika yang custom, maka konfigurasinya itu lebih advance. Lalu kita klik next saja. Nah, di sini pilih yang installer this image file ISO. Kemudian teman-teman bisa browse dan arahkan ke Ubuntu servernya. Kemudian klik file ISO-nya, server, lalu open, lalu klik next. Jadi pada virtual machine di VMware ini telah terdeteksi bahwa kita akan memakai yang namanya Linux. Nah, di sini teman-teman boleh mengisikan yang namanya itu identitas teman-teman. Nah, di full name-nya ini saya mengisikan nama saya. Itu Latifah Azhara. Lalu untuk username-nya Azhara saja. Lalu password-nya, lalu confirm passwordnya. Di sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman, karena nanti saat proses instalasinya itu juga kita akan memasukkan full name-nya. Kemudian kita akan dimintakan untuk membuat passwordnya juga. Nah, kita bisa klik next. Nah, di virtual machine name itu teman-teman bebas untuk memberikan nama apa saja. Di sini saya contohkan berikan nama Ubuntu saja. Kemudian di sini teman-teman bisa browse lokasi dari data Ubuntu servernya. Di sini saya akan menyimpannya di D saja, SPC, lalu D, dan klik OK. Lalu kita bisa next. Di sini adalah storage yang akan kita berikan pada server Ubuntu kita. Saya rasa untuk Ubuntu ini 10 GB saja sudah cukup ya. Di sini kita bisa masukkan. Kita bisa ganti angka 2 jadi angka 1, lalu klik next. Nah, ini teman-teman bisa cek jika teman-teman ingin mengcustomnya. Teman-teman bisa klik yang ini customize hardware. Kemudian teman-teman bisa memilih memori yang akan digunakan. Sebagai contoh saya akan menggunakan 2 GB saja, yang dimana 2 GB itu 2048 MB. Oke, kemudian kita bisa ganti juga prosesornya, ganti jadi 1. Nah, network adapternya adalah NAT. Di sini kita bisa close saja, lalu finish. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini udah muncul. Ini adalah proses instalasinya. Di sini jika teman-teman lupa bagaimana cara atau proses instalasi dari Ubuntu-nya, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya, di mana saya sudah pernah memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu server pada VirtualBox. Nah, sekarang kita akan coba login. Oke, sudah berhasil ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Zoom di VMware. Jadi sekarang teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Jika di sini teman-teman merasa tulisannya terlalu kecil, teman-teman bisa zoom dengan cara klik view yang ada di pojok kiri atas, lalu stretch guys, lalu pilih yang cap aspect ratio stretch. Karena di sini saya rasa tulisannya sudah cukup bagi saya, jadi di sini saya tidak akan mencobanya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cloning virtual machine pada VMware. Sama halnya ketika teman-teman belajar pada VirtualBox, clone atau cloning itu artinya menggandakan. Jadi misalkan teman-teman punya satu buah server, kemudian ingin membuat satu lagi, nah teman-teman tidak perlu mendownload server lagi. Jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server.
Sebagai contoh kasusnya, misalkan teman-teman ingin membuat 5 virtual machine. Teman-teman tidak perlu repot-repot untuk membuat kelimanya atau mendownload kelimanya. Teman-teman hanya perlu menyiapkan satu server atau satu virtual machine, kemudian teman-teman bisa menggandakan sebanyak 4 buah, sehingga menjadi 5 buah virtual machine. Oke, langsung saja kita akan coba prakteknya di VMware-nya. Nah, di sini kita bisa shutdown ghost dulu. Lalu klik shutdown. Dan untuk caranya teman-teman bisa double klik pada Ubuntu-nya, lalu klik yang manage, lalu klik yang clone. Kemudian next, pilih yang the current state in the virtual machine, lalu next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang create a full down. Kemudian next. Oke, di sini saya akan beri nama Ubuntu 2. Kemudian di sini saya meletakkannya di disk PC yang D. Oke. Kemudian finish. Klik continue. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita close. Nah, di sini sudah muncul yang namanya Ubuntu 2. Jadi Ubuntu 2 ini adalah cloningan dari Ubuntu server yang pertama. Kita bisa open. Jadi sekarang kita memiliki Ubuntu 2. Di sini saya akan coba login. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu snapshot pada virtual machine. Secara konsepnya, snapshot pada VMware Workstation ini hampir sama pada VirtualBox, di mana snapshot digunakan untuk menandai status suatu virtual machine. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Untuk contoh kasusnya, misalkan ketika teman-teman mempunyai server yang sudah berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang. Misalkan saat teman-teman melakukan konfigurasi dan terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status yang sebelumnya, yaitu status di mana teman-teman belum mengonfigurasi yang error tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Oh ya, di sini saya akan menggunakan Ubuntu 2 atau yang clone. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Lalu masukkan password. Nah, biasanya jika kita ls, maka tidak ada direktori ataupun file yang sudah kita buat. Jadi, command ls itu digunakan untuk melihat suatu direktori. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jika kita ls, maka kita belum mempunyai yang namanya direktori. Nah, sekarang kita bisa menandai status ini sebagai status default, karena belum ada suatu konfigurasi. Di sini kita shutdown terlebih dahulu. Dan press shutdown. Untuk cara snapshotnya, teman-teman bisa klik 2 kali pada Ubuntu-nya, kemudian pilih yang snapshot, lalu tag snapshot. Nah, di sini kita beri nama, karena tadi belum ada konfigurasi, maka kita bisa berikan nama default Ubuntu saja. Lalu pilih yang tag as snapshot. Untuk cara melihat statusnya, teman-teman bisa double klik pada virtual machine atau Ubuntu-nya dan pilih snapshot. Lalu pilih yang snapshot manager. Ini isinya bahwa kita mau mempunyai default Ubuntu. Lalu kita close saja. Kemudian kita bisa open lagi Ubuntu-nya dengan cara klik ini. Oke, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Oke, kemudian jika kita masukkan perintah ls, maka tidak ada konfigurasinya dan tidak terdapat yang namanya direktori karena kita belum membuatnya. Nah, di sini kita akan coba membuat suatu file atau suatu direktori dengan menggunakan command touch. Jadi touch ini digunakan untuk membuat suatu direktori. Di sini kita akan coba membuat file dengan command touch a.txt, b.txt, c.txt, lalu enter. Dan jika kita masukkan perintah ls, maka otomatis kita memiliki 3 buah direktori, yaitu a.txt, b.txt,
dan c.txt. Nah, anggap saja misalkan teman-teman sedang melakukan konfigurasi, dan konfigurasi ini menyebabkan server teman-teman itu error. Maka teman-teman bisa langsung menggunakan snapshot agar status teman-teman itu kembali ke default atau status konfigurasi sebelumnya, dan di sini kita bisa shutdown dulu. Shutdown. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi, di mana kita anggap saja bahwa konfigurasi kita itu error. Maka kita bisa melakukan snapshot atau kembali ke status sebelumnya. Untuk caranya teman-teman bisa klik virtual mesinnya, kemudian pilih yang snapshot, kemudian pilih yang namanya revert to snapshot. Kita klik. Kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa jika kita melakukan snapshot, maka status saat ini akan hilang, dan apakah kita ingin kembali ke default Ubuntu. Lalu kita klik yang yes, lalu kita start lagi. Nah, lalu kita akan login terlebih dahulu. Nah, jika kita ketikkan komen ls, itu directory yang sudah kita buat sebelumnya sudah menghilang, dan kita kembali ke status awal kita di mana kita belum memiliki sebuah konfigurasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu export import virtual machine. Untuk caranya teman-teman bisa pilih Ubuntu mana yang akan diekspor. Di sini saya menggunakan Ubuntu server yang pertama. Kemudian pilih file yang ada di pojok kiri atas. Lalu pilih yang export to OVF. Dan di sini teman-teman bisa memilih di mana teman-teman ingin menyimpan filenya. Di sini saya akan menyimpannya di D. Untuk namanya saya akan memberikan nama Ubuntu export. Lalu klik save. Nah, di sini dia sudah mulai loading. Untuk mengekspornya mungkin agak lama ya teman-teman. Jadi ini sudah hampir selesai. Kita bisa tunggu sebentar. Nah, sudah terekspor ya. Kita bisa cek di file explorer. Nah, di sini saya akan mencari di mana tempat saya menyimpan Ubuntu exportnya. Nah, untuk importnya teman-teman bisa memilih file yang berwarna oranye ini. Kemudian teman-teman bisa double klik, lalu open with VMware Workstation. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama untuk virtual machine yang baru. Jadi di sini saya memberikan nama Ubuntu 3. Lalu klik import. Nah, ini juga ada loading. Mungkin loadingnya tidak terlalu lama seperti ekspor sebelumnya. Kita bisa tunggu saja. Perhatikan bahwa saya sekarang memiliki Ubuntu 3. Dan sekarang kita bisa klik. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Sekarang saya sudah memiliki Ubuntu 3, di mana Ubuntu 3 itu ialah hasil import dari Ubuntu yang sudah kita ekspor sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.